Ini kita hari ini mau install Kali Linux ya. Kali Linux ini juga anaknya Ubuntu. Yang pertama itu kan harus punya master Kali Linux-nya dulu ya. Ini kebetulan sudah ada download Kali Linux-nya. Nah, ini nanti yang akan dimasukkan atau diinstalkan pada VirtualBox ini. Nah, kemudian di VirtualBox ini kita tinggal tambahkan saja di new. Kemudian di namanya ini boleh kasih nama sembarang. Misalkan saya kasih Kali aja ya, Kali Linux. Kemudian untuk ISO-nya kita arahkan ke folder ISO Linux-nya yang ada di sini. Nah, kita browse dulu di other, kemudian kita pilih di desktop, kemudian ISO Linux. Ini kita pilih yang Kali Linux, kemudian kita open. Nah, di sini ada beberapa opsi sebenarnya yang bisa kita pilih atau sesuaikan, tapi untuk anak-anakku sekalian ini tidak perlu dulu. Kita ikuti defaultnya saja dulu. Ini langsung di finish saja. Nah, dengan di finish ini sebenarnya sudah berhasil untuk membuat atau meng-create virtual host ya, atau mesin virtual di sini yang saya kasih nama Kali Linux. Nah, tinggal nanti kita install atau jalankan di Kali Linux ini. Nah, kita start saja di sini. Oke. Ini kita tunggu dulu, ini masih start atau proses menjalankan. Nanti ini untuk yang part-part untuk menunggu atau masih loading, ini saya skip ya. Ada beberapa pilihan mode, jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan saja. Secara umum ada dua ini, ada graphical install sama install yang versi text atau CLI, Command Line Interface. Kita pilih saja yang graphical untuk user pengguna. Kita pilih yang graphical sehingga nanti instalasinya itu melalui mode-mode grafis ya. Kita tinggal next saja. Baik, kita tunggu sampai keluar. Kita pilih bahasanya, sebisa mungkin kita biasakan dengan bahasa Inggris ya, jangan pakai yang bahasa Perancis karena kita nggak ngerti ya. Nah, kita pilih bahasa Inggris. Oke, lanjut, continue. Kemudian setelah itu ini untuk location atau teritori kita pilih yang United States juga boleh, atau pilih Asia Pasifik juga boleh. Kita default saja pakai United States. Kemudian kita continue. Nah, di sini ada beberapa pilihan keyboard layout. Jadi keyboard itu kan memang beda-beda ya di layoutnya ya, di setiap negara ya. Kita sesuaikan saja. Produk-produk kita itu banyak menggunakan American English ya untuk layoutnya. Oke, kita continue saja. Nah, ini scan untuk paket-paketnya, semuanya di scanning. Kita tinggal nunggu saja untuk yang berikutnya. Ini untuk mendeteksi network hardware-nya, bahkan sekaligus untuk mengkonfigurasi apakah di networknya itu ada DHCP-nya atau kita manual saja. Oke, nah ini kita diminta untuk memasukkan hostname-nya. Kita sembarang saja hostname-nya, boleh, terserah. Nah, oke lah, kita kasih kali ini Kali Linux gitu ya. Oke, kalau sudah ini tinggal di continue saja. Jadi nggak usah bingung ya. Nanti pilihannya kan ada screenshot, go back, sama continue. Nah, tentu saja kalau screenshot ini digunakan untuk men-screen atau meng-capture layar kita. Kemudian kalau go back kita nggak jadi install. Kita pilih yang continue saja. Kemudian di sini ada configure the network. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan domain name kita. Kita boleh kasih domain sembarang, nanti juga bisa diganti kalau sudah selesai. Katakanlah saya kasih taufik.net gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita diminta untuk memasukkan nama lengkap. Kita masukkan saja nama lengkapnya. Katakanlah saya kasih nama saya Taufikur Rahman. Kemudian kita continue. Nah, di sini diminta untuk setup user dan password. Nah, jangan lupa ini dibaca terlebih dahulu maksud dan tujuannya apa. Kadang kita itu langsung bingung sebelum kita membaca maksudnya itu apa. Jadi di sini diminta username untuk akun kita, akun yang digunakan untuk login ke sistem. Saya mau kasih begini, Taufik juga.
kemudian kita pilih next, kemudian ini diminta untuk memasukkan password yang akan digunakan login ke sistem. Passwordnya saya masukkan, kemudian ini juga diminta untuk memasukkan retype password, jadi passwordnya sama di atas dengan yang di bawah. Kemudian kita continue. Oke, nah kalau ada keterangan seperti ini nggak usah panik, tinggal dibaca saja bahwa password input error. Kenapa? Karena dua password atas dan bawah ini kita ngetiknya itu tidak sama, jadi pastikan sama ya. Oke, saya kasih password juga. Oke, kalau sudah kita coba continue. Oke, ini configure clock. Jadi kita diminta untuk mengkonfigurasi, memilih konfigurasi. Kita pilih yang boleh, yang mana saja, nanti juga bisa diganti. Yang Pacific juga boleh. Coba saya pilih Pacific. Kemudian setelah pilih Pacific, kita tunggu lagi untuk rewrite harddisknya ya. Oke. Nah di sini judulnya partition disk. Nah kalau partition disk itu ada 4 opsi di sini. Ada guide use entire disk, kemudian ada guide use entire disk and setup LVM, kemudian ada guide use entire disk and setup encrypt LVM, kemudian ada manual. Nah untuk pemula itu biasanya menggunakan yang guide saja, tapi kalau yang sudah expert, sudah paham, bisa manual saja, karena kalau menggunakan manual nanti kita bisa partisinya itu bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kita pilih yang guide saja ya, kita next, continue. Nah setelah itu ini diarahkan nanti harddisk mana yang akan digunakan. Nah kebetulan di sini hanya terdeteksi satu, ya sudah tinggal klik saja. Oke, kemudian di sini untuk partition disknya itu diminta untuk memilih opsi apakah separate home partition, apakah partisi home-nya itu dipisah dari partisi root-nya, atau seperti ini partisi home, var dan tmp-nya juga dipisah, atau all file in one partition. Kalau ini biasanya digunakan untuk partisi yang dijadikan satu semuanya. Biasanya kalau pemula baru itu bisa dipilih yang ini saja ya. Tapi ini harus dipahami, dimengerti apa maksudnya ini. Oke, kita pilih continue. Kita dikasih tahu bahwa partisi yang akan digunakan itu ada extended 4 dengan partisi root sama swap di sini. Kita pilih finish saja. Kita continue. Oke, kalau sudah di sini ada pertanyaan, if you continue the chain list below will be written to the disk. Jadi kalau misalkan pilih yes, ini benar-benar akan diimplementasikan pada partisi harddisknya. Kalau no, berarti nggak jadi. Nah kita pilih yang yes ya, continue. Oke, ini sambil nunggu, masih installing the base system, kita masih nunggu beberapa saat. Nah ini lama enggaknya tergantung dari spesifikasi hardware kita. Biasanya sih nggak begitu lama juga ya. Nah kalau sebelumnya teman-teman sudah pernah menginstal Debian, ini persis ya. Nah oke, udah selesai. Di sini diminta untuk memilih beberapa paket desktop environment-nya, ada Xfce, Gnome, KDE dan macam-macam. Secara default ini sudah tercontreng Xfce-nya. Kita pilih saja contreng, kemudian kita pilih continue. Lanjut. Ada permintaan opsi apakah grup bootloader-nya itu mau ditaruh di primary drive-nya. Kita pilih yes saja, kemudian kita continue. Nah di sini kita diminta untuk lokasi bootloader-nya ditaruh di mana. Kita bisa memilih manual yang atas, atau kita bisa memilih yang bawah otomatis. Kita pilih yang bawah ya.
Oke, udah selesai ini, complete, installation complete. Kemudian kita ada pilih continue saja. Ini akan merestart, Linux-nya akan restart sebentar, kemudian nanti nyala lagi untuk bisa digunakan. Nah, seperti ini. Ini ada dua opsi juga. Kalau misalkan mau menjalankan Kali Linux-nya, kita tinggal pilih yang Kali Linux saja. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Artinya dengan begini kita sudah berhasil menginstal OS-nya. Kita tinggal masukkan saja user sama password yang tadi kita masukkan. Oke, sudah selesai. Nah, oke, kira-kira seperti itu ya untuk instalasi Kali Linux dengan versi GUI-nya. Nanti yang berikutnya kita akan install untuk metode atau mode instalasinya dengan menggunakan CLI atau Command Line Interface. Itu saja. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi untuk yang berikutnya.